Ini jadi ada pengobatan yang kita bahas hari ini adalah as-sunnah ya. Ini jelas, sudah sangat-sangat jelas bahwasanya Rasulullah bersabda, pada malam aku diisrakan tidak melewati semua malaikat, melainkan mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Masya Allah. Jadi keutamaan bekam itu ada secara ilahiyah dan secara ilmiah ya. Ilahiyah kita meyakini betul bahwa bekam itu keutamaan Kasih sambiran lomba ya. Tadi Dan saya secara belanja. ilmiah banyak sekali riset yang mengatakan bahwa bekam ini tidak hanya bisa untuk aspek kuratif, tapi juga dia mampu sebagai preventif ya. Preventif dan promotif ya. Sehingga bekam ini sangatlah bagus untuk kita gunakan nanti. Nah, bekam tadi kan ada efek samping dari kemoterapi ya Bapak Ibu. Efek samping dari kemoterapi itu apa saja? Tadi banyak sekali. Ada nyeri, ya kan? Kemudian ada nausea, ada ansietas, ada kelelahan, dan ada stres. Ini salah satu contoh-contoh efek samping dari kemoterapi. Kemudian coba kita berikan bekam, Bapak Ibu. Kita berikan bekam. Ternyata Bapak Ibu semuanya, bekam ini mampu untuk menurunkan efek samping pada pengobatan kemoterapi. Sehingga ketika efek samping ini turun, maka harapannya adalah kualitas hidup pasien meningkat. Tentunya tidak hanya kualitas hidup di dunia yang meningkat, tapi juga mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Jadi inilah konsep bekam yang kita bangun Bapak Ibu, menurunkan efek samping dan meningkatkan kualitas hidup pasien, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Nah, apakah ada risetnya untuk bekam pada nyeri, nausea, ansietas, dan lain-lain? Insya Allah ada Bapak Ibu. Ya, coba kita bahas satu persatu. Nah, ini saya pernah melakukan sebuah riset, yaitu peran bekam dalam menurunkan skala nyeri. Nah, memang bekam ini sangat-sangat terbukti efektif untuk menurunkan nyeri, Bapak Ibu semuanya. Ya. Mulai dari pada saat pengokopan pertama, ya, kemudian penusukan, itu juga akan menghasilkan opioid endorfin yang itu sangat-sangat bermanfaat bagi tubuh. Contohnya adalah endorfin. Endorfin inilah yang nantinya berperan sebagai analgesik atau anti nyeri. Gitu. Jadi memang bekam untuk kasus nyeri ini sangat-sangat banyak sekali risetnya yang sudah ada. Sehingga ini nanti ketika ada pasien kanker ya yang sesuai dengan indikasi, mohon maaf, perlu saya sampaikan, pasien kanker ini termasuk kontraindikasi relatif dalam pembekaman. Artinya bisa jadi boleh dibekam, bisa jadi tidak boleh dibekam. Bisa jadi boleh dibekam ketika keadaannya baik, ya pasiennya stabil. Tapi tidak boleh dibekam ketika pasiennya kondisinya terpuruk tidak baik. Maksudnya KU-nya kurang baik. Nah itu nggak boleh. Nah untuk pembekaman pada saat nyeri ini juga hindari area yang ada benjolannya, ya. Maksudnya area lukanya itu, inflamasinya itu karena sel kanker. Jangan kita bekam sel kankernya. Karena sekali lagi tadi, sel kanker itu dia membentuk angiogenesis atau dia membentuk pembuluh darah baru. Dan sel kanker itu imatur atau tidak matur, belum matang. Sehingga dia mudah rusak. Maka ketika kena gesekan sedikit, stimulus sedikit, dia akan pecah. Maka resiko perdarahan. Terus bekamnya di mana kalau untuk nyeri? Nanti bisa dipilih titik-titik strategis ya. Salah satu contohnya adalah titik-titik nabawi Bapak Ibu. Ya, untuk menurunkan nyerinya atau di area sekitar tumor benjolan itu atau di area lain. Yang penting jangan di benjolannya. Gitu. Nah, kemudian nyeri untuk bekam untuk kelelahan atau bekam untuk fatigue ya. Kelelahan ini juga bagus. Ini ada sebuah riset yang menarik yang dari mana ini? Ini dari Cina ini ya. Menarik bahwasannya
bekam ini mampu untuk menurunkan kelelahan kronis. Nah, ini menarik sekali ini. Kenapa bisa kelelahan kronis? Karena memang kelelahan itu mungkin juga bisa dihasilkan karena terlalu lama dalam proses kemoterapi atau dalam tidak baring dan lain sebagainya. Nah, ternyata bekam ini mampu untuk menurunkan menurunkan fatigue-nya atau menurunkan kelelahannya. Ini sudah terbukti, jadi signifikan bekam mampu untuk menurunkan kelelahan kronis. Nah, kemudian nih bekam untuk anxiety. Tadi dibahas oleh Pak Gintoko memang ketika ketika pasien itu cemas, itu akan ada senyawa yaitu IL-6 atau interleukin 6 yang akan muncul. Interleukin 6 ini sangat-sangat dia akan membantu proses dari metastase kanker itu. Jadi harus dihilangkan. Nah, bagaimana caranya kurangi stresnya Bapak Ibu? Bagaimana cara mengurangi stres? Ternyata salah satu caranya untuk mengurangi stres itu adalah dengan berbekam rutin Bapak Ibu. Bekam rutin. Kenapa kok bekam bisa menurunkan stres? Karena dengan bekam dia akan meningkatkan atau mengeluarkan yang namanya beta endorfin atau opioid endogen yang dia bersifat analgesik. Ya, jadi dia akan anti nyeri dan nyaman, memberikan kenyamanan pada pasien. Ini salah satu riset kami yaitu efektivitas bekam terhadap kecemasan pada pasien. Ya, jadi awalnya pasien itu tingkat kecemasannya tinggi, kemudian kita bekam. Setelah kita bekam, kita ukur lagi kecemasannya, ternyata terjadi penurunan kecemasan pada pasien tersebut. Nah, ini juga nanti bisa dicoba pada Bapak Ibu semuanya yang memiliki pasien atau memiliki tetangga, coba disarankan untuk bekam. Sehingga kecemasannya turun, lelahnya turun, nyerinya hilang insyaallah. Nah, ada lagi masalah yang ditimbulkan yaitu kualitas tidur tidak baik, nggak bisa tidur. Maka kita atasi dengan apa? Selain dengan aromaterapi, ya bisa juga tadi aromaterapi ada lavender, ya ada pala untuk stres dan kenyamanan, itu juga bisa. Ditambah lagi Bapak Ibu, tambah lagi dengan bekam. Karena dengan bekam ini ternyata juga mampu meningkatkan kualitas tidur Bapak Ibu. Jadi dia kondisi ini akan menurunkan bekam ini, ya, dia akan ketika pasien itu rileks, dia akan menurunkan stimulus ke sistem aktivasi retikular, ya, yang berfungsi dalam mempertahankan kewaspadaan. Jadi ketika bekam pasien rileks, makanya kunci utama ketika bekam itu adalah buat pasien nyaman. Kita berorientasi pada kenyamanan pasien, ya, itu. Nah, kemudian ada apa lagi? Nausea. Nausea atau mual ya, mual. Mual itu bisa diatasi dengan apa? Ternyata bisa juga dengan bekam, Bapak. Selain dengan herbal untuk anti mual tadi, ketika habis kemo, minum herbal anti mual, ya bisa jahe dan kawan-kawannya, atau bisa ditambah dengan bekam dan mengurangi anti mual. Ini ada penelitian yang menarik, yaitu pasien post operasi biasanya itu mual, diberikan bekam kering, nah ternyata menurunkan mualnya. Nah ini bekam yang dilakukan mungkin dapat menghambat sekresi asam lambung dan peningkatan gerakan peristatik usus sehingga akan terjadi penurunan resiko mual pada pasien itu. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu yaitu bekam dan kualitas hidup. Jadi bekam ini juga ternyata mampu untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini penelitian yang kami lakukan ya kemarin yaitu wake cupping therapy for improving quality of life. Jadi kami melakukan penelitian bekam ini untuk meningkatkan kualitas hidup. Indikator yang kami ukur dari indikator fisik dan juga psikis ya. Ada indikator fisiknya itu dari nyeri atau keluhan-keluhannya, kualitas tidur dan psikisnya dari stresnya. Itu bisa ternyata
mampu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, ini nanti bisa menjadi pilihan terapi untuk para pasien. Nah, kemudian saya menemukan menarik Bapak Ibu, bekam ini, efek bekam pada pasien kanker. Nah, ini ada riset yang menarik, yaitu sliding cupping, artinya bekam luncur. Bekam luncur pada pasien kanker. Jadi gini, ini ada pasien limfedema. Limfedema itu biasanya terjadi pada pasien atau komplikasi dari pasien kanker. Kanker payudara biasanya. Kanker payudara sehingga dia akan menyumbat pembuluh limfe di ketiaknya. Ya, sehingga tangannya akan bengkak. Tangan ini akan bengkak semua karena penyumbatan limfe tadi. Nah, disinilah ketika dia bengkak semuanya, ini akan mengganggu aktivitasnya, nyeri dan lain sebagainya. Nah, pengobatannya dengan apa? Ternyata untuk mengurangi bengkaknya tadi, saya ulangi, untuk mengurangi bengkaknya, bukan benjolannya ya, bedakan. Ini adalah limfodema karena efek dari kanker tadi yang dia efeknya juga bisa menyumbat pembuluh limfe sehingga tangannya akan jadi bengkak, bukan sel kankernya. Oke. Sehingga pembekaman yang dilakukan pada pasien ini di limfodema yang tangannya bengkak itu dilakukan, kalau di artikel ini dia melakukannya pada titik-titik di lengan. Ya. Jadi dia dibekam luncur di lengannya. Kita perhatikan ini. Oh, ini enggak ada gambarnya. Jadi dia dilakukan di lengan, Bapak Ibu. Ya, dilakukan selama berapa hari? Kalau ini kalau enggak, dia selama 25 sampai 30 menitan melakukan bekam luncur. Dan dilakukan selama 2 pekan. 2 pekan. 2 pekan, 2 minggu ya, dilakukan setiap hari bekam luncur sekitar 20 sampai 25 menit. Bekam luncur sesuai dengan titik meridian. Nah, hasilnya luar biasa. Ternyata mampu untuk menurunkan lingkar lengan. Jadi kempes, ininya kempes gitu. Ini yang menarik. Ya. Nih, sehingga kita mungkin bisa coba kalau selama ya memang kondisi edema atau tadi pembengkakan itu menjadi kontraindikasi dilakukan bekam. Tapi ketika kita kita dampingan dengan artikel ini, mungkin bisa kita lakukan dalam kehati-hatian gitu ya. Jadi harus hati-hati dan dilakukan bukan oleh pemula, tapi memang oleh terapis yang sudah profesional. Ini bekam luncur ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, nah ini menarik artikelnya yaitu cupping terapi untuk sebagai antiinflamasi, terapi dan imunodulator di kanker pasien, di pasien kanker ya. Seperti yang disampaikan Pak Kindoko tadi, jadi kita harus memiliki ketika pengobatan kanker harus memiliki mengutamakan antiinflamasi tadi dan imunomodulator gitu. Ternyata bekam juga bisa Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik. Jadi dengan dibekam, tadi kan ada sebuah zat yang namanya interleukin 6 ya, IL-6. IL-6 ini sangat berperan dalam metastase si kanker itu. Maka kita harus turunkan IL-6. Caranya gimana? Ternyata dengan bekam mampu untuk menurunkan IL-6, mengeluarkan IL-6 Bapak Ibu. Sehingga ini akan sebagai antiinflamasi gitu ya. Tuh Bapak Ibu, jadi bekam ini sebagai antiinflamasi juga. Dan menariknya lagi juga dia juga bisa memodulasi imun. Jadi imunnya bisa meningkat. Imun yang meningkat ini akan bagus. Meskipun gini. Jadi uniknya sel kanker. Sel kanker itu sebenarnya dia sulit untuk dibunuh oleh imunitas. Oleh makrofag dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena sel kanker itu memiliki topeng. Jadi kalau diistilahkan dalam dunia manusia, sel kanker itu munafikun. Jadi dia menyamar sebagai orang Islam ya, orang Muslim, tapi dia merusak ternyata. Tidak dikenali.
Bahwa itu bahaya sekali. Karena dia pakai topeng. Sehingga imun tidak mengenali. Nah, imun harus bisa mengenali dengan cara apa? Ditingkatkanlah sensitivitas dari imun tersebut. Cara meningkatkannya dengan apa? Salah satunya yaitu dengan bekam. Jadi dengan bekam akan ditingkatkanlah sensitivitas si imun ini sehingga dia lebih sensitif mengenali orang musuh-musuhnya sehingga akan dihajar sama imun, makrofag dan kawan-kawannya. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu, bekam mampu sebagai anti-inflamatori dan imunomodulasi. Nah, kemudian apalagi artikel yang ditemukan, jadi ini contoh ada tadi ya, oh maaf ini yang tadi bekam luncur tadi, bekam luncur. Ini sebelum dibekam luncur sama setelah dibekam luncur. Hasilnya gini. Awalnya bengkak ya, bengkak, kita lihat bengkak ya. Kemudian setelah diterapi bekam luncur selama 14 hari ya, setiap hari sekali, dia akan terjadi pengurangan bengkaknya gitu. Ya, terlihat bagus ini bengkaknya hilang. Ini limfodemia namanya. Dia itu disebabkan karena kanker payudaranya. Maaf, Limfedema. yang dibekam dua-duanya atau yang bengkak Nanti aja, Pak? nanti ada sesi tanya jawab. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi ini untuk yang dibekam sebenarnya dua-duanya. Jadi bekam luncur. Jadi ini yang agak hitam ini, dia ini sebelum dan ini setelah gitu. Bukan tangan kanan, tangan kiri sebelum setelah bukan. Tapi ini sebelum, kemudian ini setelah. Terjadi pengecilan. Sehingga dengan kata lain, dengan bekam luncur yang rutin ini mampu untuk mengecilkan edemanya tadi. Gitu. Nah, efeknya apa? Karena ini dengan bekam luncur dia mampu untuk menstimulus pelebaran pembuluh darah. Selain itu, tekanan negatif itu juga mampu untuk membuka si limfe ini sehingga alirannya akan lancar gitu. Nah, ini ada lagi yaitu cupping terapi untuk menurunkan efek samping pada pengobatan kanker kolon, kolorektal ya. Ini ada. Jadi yang disoroti dalam artikel ini tentang kualitas hidupnya, efek sampingnya tadi. Jadi efek samping banyak sekali efek samping yang didapatkan pada pasien yang menjalani pengobatan kemoterapi. Banyak sekali. Dan hasilnya dengan dibekam dia mampu untuk ini moving cupping terapi relief atau mengurangi efek samping dari kemoterapi. Nah, dan improve quality of life, meningkatkan quality of life, meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini jadi bekam luncur dilakukan untuk mengurangi efek samping dari kemoterapi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, kemudian ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi kalau ini yang di bekam luncur itu di area punggung. Ya, area punggung itu kalau teori TCM ini ada titik meridian BL ya, BL lebih ke bladder ya, kandung kemih ya. Nih, jadi di bekam luncur searah meridian. Dan hasilnya apa ini? Oh, keren ini hasilnya Bapak Ibu. Hasilnya ini dilakukan 1 pekan 3 kali kalau nggak salah. 1 pekan 3 kali selama 10 pekan. Jadi selama 10 minggu melakukan bekam luncur rutin dilakukan sepekannya 3 kali. Nah, yang diukur apa? Ini physical function. Jadi dia hasilnya signifikan yang saya lingkar ini. Fungsi fisiknya itu signifikan ya, terjadi perbaikan gitu. Kemudian ada lagi fatigue ya, tadi kelelahan. Kelelahan ini terjadi penurunan Bapak Ibu dan signifikan angkanya. Dari 39 ke 28 sangat-sangat signifikan. Kemudian ada nausea dan vomiting ya, mual muntah. Ini juga signifikan. Dari 38 ke 13. Ini sangat-sangat signifikan sekali ya. Kemudian ada nyeri. Nyeri ini terjadi penurunan juga
dari 56 ke 18. Ini sangat-sangat signifikan sekali penurunannya. Masya Allah. Jadi sangat-sangat signifikan penurunan dari kelelahannya, vomiting, mual muntahnya, dan nyerinya. Dan ada masalah tidur. Masalah tidur ini juga teratasi atau menurun masalah tidurnya. Jadi terjadi penurunan masalah tidur. Sangat-sangat signifikan. Jadi ini beberapa riset yang saya temukan Bapak Ibu. Nanti monggo kita bisa sharing bersama. Gitu ya. Bagaimana pembekaman ini untuk pasien kanker. Karena fokus saya di sini sebenarnya bukan untuk mengobati kankernya, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasiennya. Gitu. Kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan ini ada lagi satu artikel, yaitu bekam basah. Kalau tadi kan bekam luncur, sedangkan ini bekam basah. Bekam basah ini juga digunakan untuk pengobatan komplikasi dari kanker payudara, ya, yaitu limfedema, ya. Tadi tangan yang bengkak, karena itu nggak nyaman. Dibekam, bekam basah. Bekamnya di mana? Ternyata bekamnya di titik tersebut, di lengan tersebut, Bapak Ibu. Jadi kalau ada edema, itu sebenarnya harusnya nggak bisa dibekam. Tapi dalam riset ini, itu dia melakukan pembekaman di area yang terjadi pembekakan itu. Dan sangat-sangat luar biasa sekali hasilnya, terjadi penurunan. Gitu. Terjadi pengurangan lingkar lengan. Jadi bengkaknya berkurang. Ya, ini hasil penelitiannya. Namun yang menarik di sini adalah Bapak Ibu, setelah dia dihentikan, ya. Jadi dia mengatakan di sini, setelah dia dihentikan bekamnya ini, pasien ini kembali lagi bengkak. Jadi memang bekam ini harus rutin dilakukan gitu. Ini bekam ala TCM. Kalau TCM itu bekamnya beda dengan bekam sunnah kita. TCM prinsipnya dia dalam artikel ini dia menggunakan prinsip PC, puncture cupping. Jadi langsung ditusuk, kemudian disedot lagi, disedot gitu, disedot. Sedangkan bekam kita kan disedot dulu, baru ditusuk, kemudian disedot. Jadi ada 3 tahap. Nah, penyedotan pertama ini dia mampu untuk mengumpulkan sebenarnya sampah-sampah yang harus dikeluarkan. Makanya lebih efektif daripada bekam Cina gitu. Maka ketika ini kita terapkan bekam basah ala bekam sunnah, maka mungkin bisa jadi akan lebih efektif daripada bekam yang metode TCM, ya, karena dari segi metodenya sudah berbeda gitu. Meskipun sama-sama bekam. Nah, ini kemudian bekam juga Bapak Ibu ternyata, jadi gini, sel kanker itu kan dia malah butuh karbon dioksida, ya, butuh CO2, bukan butuh oksigen. Dia nggak mau oksigen. Maka pengobatannya adalah dengan memperbanyak oksigen di dalam tubuh. Nah, caranya gimana? Yang menarik adalah pagi hari itu kayak oksigen. Maka orang yang sering sholat subuh itu awet hidupnya kurang penyakit gitu. Jadi penyakitnya sedikit karena kayak oksigen bagus, ya. Selain itu dengan apa? Dengan bekam, Bapak Ibu. Karena bekam ini juga mampu untuk meningkatkan sirkulasi oksigen dan oksigenasi di dalam tubuh. Jadi sel-sel itu akan diberikan oksigen yang banyak. Meskipun pertama pada saat cupping pertama itu ada yang namanya hipoksia. Namun hipoksianya ini hanya lokal. Kemudian dia merangsang ginjal untuk terjadinya eritropoiesis. Sumsum tulang belakang dan ginjal terjadi eritropoiesis, pembentukan darah baru, eritrosit baru, yang mana darah ini nantinya akan membawa oksigen. Sehingga oksigenasi akan banyak. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh sel-sel kita pada saat pasien itu terkena kanker gitu. Ya, itu efek bekam. Kemudian apa bedanya bekam kita dengan bekam TCM yang ada di riset-riset tadi, ya, gitu. Apa bedanya? Jadi bedanya bekam kita adalah tidak hanya mementingkan aspek jasadiahnya saja, tidak hanya fisiknya Bapak Ibu, tetapi juga sekali lagi kanker ini mungkin juga memang tadi Ustadz Rosyad sangat menegaskan bahasanya kanker ini ada gangguan-gangguan setan gitu, ya, sehingga dengan bekam ini kita akan memberikan
stimulus pada fisik, ya mengobati fisik dan juga mengobati aspek ruhiyahnya, ya dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi pendekatan pada saat bekam tidak hanya langsung ditusuk, tapi pasien juga kita berikan motivasi, kita berikan hikmah-hikmah sakit. Ketika pasien itu ikhlas, ya, ketika pasien itu ikhlas dengan sakitnya, menerima sakitnya, maka akan tenang. Imunitas pun akan meningkat, akan menjadi proses peningkatan imun dan memperbaiki kondisi tubuhnya sehingga proses pemulihan akan cepat. Itu. Dan juga dengan dibantu oleh doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah, ya. Salah satu doanya adalah kita mengingatkan pasien agar mengingat Allah karena kesembuhan adalah milik Allah, bukan dari bekamnya. Kesembuhan hanya milik Allah, yaitu wa idza maritu fa huwa yashfi, ya. Dan kita ngajak pasien berdoa, Allahumma rabbanasi azibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Sehingga pasien akan lebih tenang menerima sakitnya, dan ketika pasien kita anjurkan untuk bersabar dalam sakitnya ini, pahalanya adalah surga. Jadi inilah bekam yang kita lakukan Bapak Ibu secara integratif dan islamik. Jadi ada bekam, ada ruhiyahnya tadi, ya, doa-doa, kemudian memberikan tarbiyah, mengupas introspeksi diri, penyebabnya apa, tobat dulu baru obat, ya. Setelah itu dengan ikhtiar herbal, bekam dan lain sebagainya. Jadi demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan sedikit. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya saya mohon maaf dengan sangat karena keterbatasan.